Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damara Galuh Bayu, absen 12 dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makanan fungsional. Dan di sini tujuan saya untuk membuat ini untuk ujian praktek PKWI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian makanan fungsional. Makanan fungsional adalah makanan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Untuk dikategorikan sebagai makanan fungsional harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Produk tersebut harus produk pangan, bukan kapsul, powder, atau tablet yang berasal dari bahan yang terdapat secara alami dari bahan pangan. 2. Produk tersebut dapat dikonsumsi sebagai bagian makanan sehari-hari. 3. Produk tersebut mempunyai fungsi pada saat dicerna serta memberikan peranan tertentu dalam proses metabolisme tubuh. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar makanan dapat disebut sebagai makanan fungsional, yaitu 1. Lens sensory, yaitu warna dan penampilannya yang menarik dan cita rasa yang enak. 2. Nutrisional, bernilai gizi tinggi. Dan fisiologikal, memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Sesuai namanya, makanan fungsional banyak sekali memiliki fungsi untuk kesehatan tubuh. Contohnya 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Mencegah timbulnya banyaknya penyakit. 3. Menjaga keteraturan ritme tubuh. 4. Mempercepat proses pengobatan pada berbagai macam penyakit. 5. Memperlambat proses penuaan. Seperti makanan yang lain, makanan fungsional memiliki dua macam jenis, yaitu dari bahan hewani dan bahan nabati. Bahan hewani yaitu dari bahan hewan, contohnya daging, ikan, susu, daging ayam, dan lain-lain. Dari bahan nabati yaitu bahan dari sayur-sayuran, dari tumbuhan, contohnya sayur-sayuran, buah, kacang-kacangan, umbi-umbian. Berikut adalah karakteristik bahan hewani dan bahan nabati. Jenis alat pengolahan makanan fungsional dibagi menjadi 4. 1. Alat persiapan pengolahan, contohnya pisau, talenan, penyaring, timbangan. Yang kedua, alat pengolahan seperti panci, teflon, wajan. Yang ketiga, alat penghidang makanan seperti mangkok besar, piring yang besar, dan lain-lain. Yang keempat, alat makan dan minum, piring, mangkok, dan gelas. Karakteristik alat pengolahan makanan fungsional. 1. Aluminium. Aluminium bersifat ringan, mudah dibentuk, cepat panas, sebagai konduktor yang baik untuk panas dan listrik. Yang kedua, besi, bersifat berat sehingga jarang digunakan untuk alat masak. 3. Steel atau logam berat. Steel atau logam berat lebih berat dari besi, dapat berkarat, kuat, dan awet. Yang 4. Stainless steel. Stainless steel atau baja nikarat atau logam yang sebagian zat karbonnya diganti dengan kromium atau nikel. Alat ini bersifat kuat, lalu menarik dan mudah dibersihkan, tidak mudah berkarat. Yang kelima, tanah. Alat masak tradisional banyak terbuat dari tanah liat. Yang terakhir adalah plastik. Plastik itu alat yang berkualitas baik, mudah dibersihkan dengan sabun dan tahan zat-zat kimia. Untuk mengolah makanan fungsional, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar hasil olahan makanan berkualitas baik. Alat yang digunakan untuk memasak harus mempunyai kriteria yang seperti ini. 1.
peralatan harus berfungsi maksimal. 2. Memberikan tingkat kematangan sempurna walaupun memasak dengan menggunakan api sedang. 3. Tidak mengaruhi kualitas makanan. 4. Tidak mudah rusak. Nomor 5. Tidak luntur agar tidak menurunkan kualitas makanan. Yang keenam, tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Baik, dari semua yang saya jelaskan, saya akan menyimpulkan bahwa makanan fungsional adalah makanan yang secara alamiah maupun telah diproses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi fisiologis untuk menyehatkan kesehatan tubuh. Bahan untuk pengolahan makanan fungsional dibagi menjadi dua, yaitu bahan nabati dan bahan hewani. Bahan nabati itu dari tumbuhan-tumbuhan, contohnya seperti sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang kedua itu bahan hewani, itu dari bahan hewan seperti daging, susu, ikan, dan lain-lain. Alat pengolahan makanan fungsional pada umumnya sama seperti alat pengolahan makanan yang lain. Penggunaan jenis bahan peralatan harus tepat dan sesuai dengan karakteristik bahan yang diolah, sehingga tidak menghilangkan fungsi makanan fungsional yang diolah tersebut. Baik, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Marilah kita memperbanyak memakan makanan fungsional agar badan kita, kesehatan kita lebih terjaga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.